Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ilham Wardana dengan NIM akhir 066, lalu ada Muhammad Duta Purnomo Putra dengan NIM akhir 067, lalu dengan saya sendiri, Izara Bisina dengan 072, dan di sini juga ada Nathanael dengan NIM akhir 073 dan Muhammad Faiz Ramadan dengan NIM akhir 123. Izinkan kami memaparkan aplikasi rancangan kami yang bernama Oblivion. Selanjutnya. Ya, jadi aplikasi ini berguna untuk mengatur jadwal yang padat agar tidak bentrok atau bertabrakan, agar jadwal tersebut itu tersusun dengan baik. Selanjutnya, latar belakang dalam pembuatan aplikasi ini adalah berikut ini. Jadi di masa pandemi ini hampir semua kegiatan dilakukan di rumah. Mulai dari pekerjaan rumah yang memang harusnya dikerjakan di rumah, pekerjaan kantor, aktivitas personal, hingga meeting-meeting juga dilakukan di rumah. Dengan banyaknya hal yang kita kerjakan di rumah, membuat kita pusing dengan pekerjaan apa yang kita harus lakukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita harus membuat jadwal apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan harus tahu pekerjaan mana yang menjadi prioritas, yang sudah dekat dengan tenggang waktu dan lain sebagainya. Hal seperti belum tahu akan berakhir kapan, mengingat jumlah kasus yang belum juga menurun dan penyebaran vaksin masih belum tersebar dengan baik, dan mungkin juga dan mungkin saja juga kedepannya setelah pandemi ini berakhir akan terus seperti ini, mengingat lebih lebih efisien dalam berbagai aspek dibanding tatap muka langsung. Oleh karena itu, uh, kami membuat aplikasi ini untuk membantu dalam hal manajemen waktu. Selanjutnya, ya tujuan dari aplikasi ini adalah memberikan pengalaman terbaik kepada Anda dalam mengatur waktu Anda. Kemudian selanjutnya adalah user persona. User persona ini adalah karakter fiksi yang mewakili calon target pengguna user dari aplikasi Oblivion ini. User persona kami ini adalah bernama Nadia Rahma dengan umur 24 tahun, statusnya lajang, jenis kelamin wanita, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Depok, pendidikan terakhir sarjana S1, goals-nya adalah dapat menyelesaikan semua pekerjaan tepat waktu untuk mendapatkan quality time yang baik. Obstacle-nya, banyaknya pekerjaan yang dikerjakan di rumah membuat waktu tidak teratur. Needs, time management agar waktu tersusun dengan baik, aktivitas tidak bertabrakan, dan reminder tenggat waktu. Kemudian di sini ada Empathy Map. Empathy Map itu sebuah plot dokumen untuk memahami pengguna dari produk tersebut. Pertama, user ini mengatakan bahwa jadwal mereka sering berantakan, kemudian kurangnya time management. Kemudian user berpikir tidak ada pengingat jadwal, kemudian tidak ada time management tool. Kemudian user melakukan apa yang dilakukan mereka, yaitu terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian jadwal mereka sering bertabrakan. Kemudian apa yang user rasakan adalah beban pekerjaan mereka menjadi berat, kemudian frustasi mau mengerjakan apa hari ini. Selanjutnya ada information architecture. Di information architecture ini diawali dengan splash screen, kemudian masuk ke launch screen. Di tampilan launch screen terdapat fitur login dan sign up. Jika user sudah punya akun, silakan klik login. Jika belum, maka klik sign up, yang nantinya akan diarahkan ke tampilan verifikasi. Jika sudah selesai, selanjutnya masuk ke tampilan dashboard. Di tampilan dashboard terdapat 4 fitur utama, yaitu My Plan, Date Calculator, Schedule, dan Account. Fitur pertama yaitu My Plan. Di dalam fitur My Plan ini ada Add Event, Today Text, dan Group Project, serta teks di dalam grup project tersebut. Fitur kedua adalah Date Calculator. Di dalam fitur ini ada Duration Between Dates dan Date Duration. Fitur ketiga adalah Schedule. Di dalam fitur ini ada kalender serta teksnya di dalam kalender tersebut. Fitur keempat adalah account. Di dalam fitur ini ada complete text, ongoing text, dan total text. Kemudian ada design mandates. Berikut ini ada 8 design mandates. Yang pertama, mengatur jadwal aktivitas. Yang kedua, mengatur jadwal sesuai dengan kategori. Setiap kategori akan disimbolkan berdasarkan warna yang berbeda.
Yang ketiga, ada penggunaan fitur duration between dates. Dapat menghitung berapa lama lagi menuju tenggat waktu. Yang keempat, ada penggunaan fitur date duration, yaitu dapat menghitung tanggal-tenggat waktu dari jumlah hari yang diberikan. Yang kelima, ada penggunaan fitur reminders atau pengingat, yang berguna untuk mengingatkan dalam bentuk notification dan suara jika sudah mendekati tenggat waktu. Selanjutnya ada penggunaan fitur schedule yang berisi aktivitas yang di dalamnya yang ada dalam sebulan dan bisa dilihat lebih rinci aktivitas dalam sehari. Kemudian yang ketujuh ada penggunaan fitur melihat jadwal per hari. Aktivitas yang terlihat lebih detail per setiap jam ataupun menit. Yang terakhir ada pengaturan profil pengguna. Ya, untuk lanjutannya di sini ada UI, tampilan UI. Langsung saja ke Figma-nya. Untuk mood board-nya, secara simpelnya kita ini logonya ada Oblivion. Kita mau pakai task dan logo jam sebagai tanda bahwa kita aplikasi ini membantu untuk time management pengguna. Untuk font itu sendiri kita memakai Codec Pro, untuk headline-nya 24 dan untuk bodinya 15. Lalu icon-nya di sini ada 4 icon utama, yaitu hamburger bar, tombol search, notification, dan tanda sudah selesai. Tentunya kita memakai aplikasi Figma untuk membuat desain interface ini. Di sini ada 5 warna utama, yaitu dengan hex color 882E11, 09475E, FFA 63E, FFE 8C6, dan 001B2E. Langsung saja ke portofolionya. Ya, ini tampilan awalnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dalam information architecture, apabila kita sudah memiliki akun, maka langsung saja login. Kita bisa isi, login. Namun apabila kita belum memiliki akun, kita bisa sign up atau register. Jadi bisa klik sini, mengisi akun, dan register. Lalu akan diarahkan ke verification code, masuk ke launch screen. Ya, di sini saya skip saja. Ini tampilan main page-nya, tampilan halaman utamanya. Aplikasi ini langsung masuk ke halaman My Plan. Jadi di sini ada 2 bagian. Untuk bagian pertama grup project. Grup project seperti yang tadi sudah dijelaskan itu adalah untuk project-project yang berisikan banyak anggota. Jadi apabila kita klik, di sini akan banyak project-nya. Dan untuk foto-foto ini yang berarti untuk dashboard desain yang bertanggung jawab adalah 2 orang ini. Kalau kita klik, ya terdapat berbagai tes yang harus diselesaikan dan juga sudah berapa persen project ini diselesaikan. Jadi kita balik saja ke main page-nya. Di sini ada today's task yang berisikan tes-tes oleh pengguna. Nah, di sini setiap warna memiliki arti. Untuk warna orange tersendiri, submit assignment IMK ini adalah untuk kegunaan kampus, kegunaan kuliah atau akademi. Untuk warna hijau, daily meeting ini untuk kebutuhan bisnis, dan untuk warna coklat kebutuhan personal. Jadi kita akan mensimulasikan untuk add event. Kita klik tombol tambah di bawah. Ini bisa di scroll tanggalnya. Lalu untuk time-nya juga bisa kita scroll dan kita bisa memilih warna. Taruh di sini kita memilih warna orange untuk sebagai event kampus. Lalu kita finish, maka muncul satu topik baru. Apabila kita ingin apabila kita sudah menyelesaikan satu task, kita dapat mengkliknya sehingga akan tercoret seperti ini. Jadi, nah di sini ada banyak pilihan menu, ada My Plan, Date Calculator, Schedule, dan Account. Kita langsung masuk saja ke Date Calculator. Tentunya ada 2 pilihan, Duration dan Into, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk duration tersendiri, misal kita ingin mencari tanggal dari berapa hari
berapa banyak hari dari tanggal 1 Januari 2021 sampai 4 Januari 2021. Jadi kita bisa scroll dan klik dan muncul 3 hari. Lalu untuk intunya, apabila kita ingin menambah misal hari ini 4 Januari 2021 dan kita ingin menambahkan beberapa hari untuk melihat kapan deadline-nya. Setelah kita klik, jawabannya akan termuncul di sini. Kita masuk ke menu schedule. Jadi schedule di sini menampilkan kalender. Kalender per bulan. Di sini contohnya bulan Februari tahun 2021. Untuk hari ini tanggal 7 Februari 2021 kita bisa scroll ke atas yang di bawah ini dan muncul pop-up seperti ini. Jadi di sini menjelaskan bahwa pada tanggal 7 Februari 2021 akan ada 4 tes, yaitu tes pertama meeting with Jacob, kedua meeting with Anna, ketiga internship briefing, dan keempat lunch with Chris. Dan tentunya setiap tes ini juga seperti yang tadi sudah saya jelaskan mempunyai banyak warna untuk mewakili setiap tesnya. Kita juga bisa pindah ke hari tanggal 8 yang tidak mempunyai warna. Karena tidak mempunyai warna, maka berarti dalam hari tersebut tidak ada tes yang dijadwalkan. Jadi dalam kalender ini, berbagai warna yang berbeda ini menggambarkan bahwa hari tersebut mempunyai tes. Kita langsung ke account. Untuk account di sini menampilkan berapa banyak task yang sudah komplit atau sudah selesai, dan juga berapa banyak task yang lagi ongoing atau lagi berlangsung. Di sini profilnya Jessica Amanda. Oh iya, dan untuk saat kita klik hamburger bar, dapat lihat juga siapa profil kita, Jessica Amanda. Nah, di sini terdapat juga diagram per bulannya, berapa tes saja yang sudah diselesaikan per bulannya. Untuk Januari 132, untuk Februari 98, Maret 153, dan April 112. Kurang lebihnya itu saja. Oke, selanjutnya kita akan memaparkan hasil analisisnya. Yang pertama ada analisis CAT2, yaitu Client, Actor, Transformation, Worldview, Owner, and Environment. Yang pertama, kliennya itu adalah seluruh masyarakat yang memiliki jadwal yang padat dan memerlukan time management. Actors-nya adalah seluruh masyarakat yang memiliki jadwal yang padat dan memerlukan time management. Transformation-nya adalah mempermudah orang-orang dalam mengatur waktu yang padat. Sedangkan workflow-nya adalah sebagai aplikasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Owner-nya adalah Team Oblivion, dan environment-nya adalah office, home office, dan sekolah. Selanjutnya ada analisis stakeholder. Yang pertama ada primary stakeholder atau pengguna utama sistem, yaitu seluruh orang. Selanjutnya ada secondary stakeholder atau penerima output atau penyedia input, yaitu Team Oblivion dan administrator. Yang ketiga ada tertiary stakeholder, pihak yang terlibat tidak secara langsung tapi terpengaruh terhadap sistem. Tidak ada karena aplikasi kami itu terbuka untuk umum dan tidak terhubung dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada facilitating stakeholder atau pihak yang terlibat dalam pengembangan aplikasi, yaitu divisi development dari Team Oblivion. Selanjutnya ada user needs. Yang pertama ada user dapat registrasi dengan mengisi data diri. Selanjutnya user dapat login dengan menggunakan username dan password. User dapat membuat atau menambahkan tes baru. User dapat memilih jenis tes yang ditambahkan. User dapat melihat progres tes yang sudah dikerjakan. User dapat menghitung hari menuju tenggat waktu. User dapat melihat tanggal dari waktu yang sudah diberikan. User dapat melihat schedule atau tes secara keseluruhan dalam 1 bulan. User dapat melihat tes secara detail dalam 1 hari. User dapat melihat reminder tes yang sudah dekat deadline. User mendapatkan notifikasi jika tes sudah mendekati deadline. Dan yang terakhir, user dapat melakukan logout. Selanjutnya ada analisis goals. Pengguna dapat melakukan kemungkinan dari beberapa metode untuk mencapai goals. Di sini yang akan kami analisis hanya fitur utama aplikasi. Analisis ini mengandung 1 goals dengan 2 metode. Tahapan dalam masing-masing metode tentunya berbeda aktivitasnya. Metode di bawah ini diujikan kepada 10 user yang berbeda menggunakan aplikasi testing bernama Maze.
Dari testing yang sudah disebar, kami mengambil sampel sebanyak 10 orang dan didapat data sebagai berikut. Di sini masing-masing orang memiliki waktu untuk menambahkan tes baru dengan waktu yang berbeda-beda, dengan rata-rata selama 25,5 detik. Oke, kesimpulannya, pembuatan aplikasi Oblivion ini dilakukan dalam berbagai tahapan analisis, dimulai dari analisis permasalahan menggunakan metode analisis Cat2. Diketahui bahwa pengguna sangat terbantu oleh time management ini dalam mengatur kegiatan-kegiatan yang banyak. Dalam analisis desain menggunakan metode GOMS, 10 user yang berbeda melakukan proses menambahkan atau membuat tes baru dengan tahapan yang berbeda satu sama lain. Hasilnya, waktu yang dibutuhkan dalam menambahkan atau membuat tes baru tergolong cepat, dengan waktu paling cepat selama 5,4 detik dan waktu terlama adalah 53,5 detik, di mana waktu yang dibutuhkan masih kurang dari 1 menit. Waktu rata-rata yang diperlukan adalah 25,5 detik. Secara keseluruhan, user merasa puas dengan tampilan mockup aplikasi, fitur yang ditawarkan, dan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan analisis Cat2, pengguna sekaligus penulis berharap kedepannya terus meningkatkan kualitas yang ada dengan evaluasi agar kedepannya menjadi aplikasi yang lebih baik. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.